Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mulai dengan salawat dulu gitu ya. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, li jami'i masyayikhina wa li walidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat wa khususan li muallifi hadhil kutub. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah. Ini suara udah enak nih, suara mic-nya udah jelas. Agak apa daya dengingnya sedikit nih. Allah. Kalau ada yang bisa setel, kalau nggak ada ya udahlah. Allah. Nah. Ibu-ibu jelas, Bu ya? Jelas, Bu. Nah. Ayo. Nah. Kita akan lanjutkan bacaan kita dengan kitab hadis, syarah hadis Usfuriyah. Yang lalu hadis ke-8 tapi belum selesai ya, itu ya. Ya. Syarahnya. Qala asy-Syaikh al-Imamu Alimul Millah wad-Din Az-Zandusti. Berkata Al-Imam Alimul Millah. Millah itu sama dengan din, sama dengan syariah. Secara bahasanya syariah, ad-din sama al-millah itu muradif atau bisa diartikan mirip-mirip, samalah begitu. Tapi kalau dihalus-haluskan kajiannya ada beda nanti. Apa kata beliau? Sami'tu Aba Mansur al-Madhkur yaqul, aku mendengar Al-Imam Abu Mansur yang sudah disebutkan berkata, A'tallahu ta'ala yaumas sabti li Musa wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'ahu. Allah memberikan hari Sabtu untuk Nabi Musa dan untuk 50 orang nabi dan rasul besertanya. Jadi hari Sabtu itu Allah berikan, nggak tahu khususiyahnya kah ataupun kejadian-kejadian istimewa yang ada di situ. Nah, itu hari Sabtu pokoknya Allah berikan untuk Nabi Musa dan 50 orang. Allah.
Ini kekuatan. Allah, 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 sama. Agak dikecilkan, ini kayaknya udah agak berkurang. Nah itu matikan aja, Cuk. Nah, yang itu matikan dulu. Allah. Nah, kita lanjutkan. Maka jumlahnya berarti ini udah 51 ya. 50 nabi dan Nabi Musa berarti 51. Wa a'ta yaumal ahadi li Isa. Li Isa wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'ahu. Dan Allah memberikan hari Minggu kepada Nabi Isa dan 50 nabi dan rasul bersama mereka. Berarti udah berapa tuh? 102. Kalau kita sebut Nabi Musa, kita ingatnya agama apa biasanya? Yahudi kan itu, umat Yahudi. Makanya orang Yahudi hari rayanya hari Sabtu. Kalau Nabi Isa kita ingatnya Nasrani. Makanya hari rayanya hari Minggu. Udah 102 nih. Nah. Wa a'ta yaumal isnain li Muhammadin, dan Allah memberikan hari Senin. Nah, Allah memberikan hari Senin kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, walisalasin wasittina nabiyan wa mursalan, serta kepada 63 nabi dan rasul. Nah, udah berapa jumlahnya? 102 tambah 60 berapa? Tambah 64 ya. Selain Nabi Muhammad 63. Berarti berapa tuh? 113 ya. 113. Nah, li'annal anbiya'a alaihimussalam mi'atu alfin wa arba'atu wa ishruna alfi nabiyyin. Karena jumlah nabi itu ada 124.000, wal mursaluna minhum salasumi'atin wa salasata asyar. Dan yang jadi rasul itu ada 313. Fal afdalu Muhammad alaihi salatu wassalam, maka yang paling afdal itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zida ma'ahu, ditambahkan besertanya salah satu asyara, 13 orang nabi dan rasul. Wa a'ta yaumat tsulasa Sulaimana. Nah, jadi hari Senin tadi dikasih kepada nabi kita. Makanya Nabi Muhammad ini punya banyak hal di hari Senin. Tepatnya malam Seninnya. Hari itu kita udah bahas. Ada paling tidak 4 perkara penting pada diri baginda Nabi yang terjadi malam Senin. Nabi lahirnya Senin, malam Senin menjelang subuh. Kemudian Nabi diangkat jadi Rasul, malam Senin, wahyu pertama turun. Nabi dibelah dadanya, bukan. Nabi Isra wal Mi'raj, malam Senin. Nabi sampai ke Madinah atau hijrahnya itu malam Senin. Nah, di hari Senin. Nah, jadi banyak perkara penting itu terjadi di hari Senin pada diri Nabi. Nah, wafat 5 berarti. Wafat pun malam Senin. Nah, wafat malam Senin. Wa a'ta yaumas Tsulasa, dan Allah memberikan hari Selasa kepada Nabi Sulaiman. Nah, ini saya tak tahu kisahnya. Wa li khamsina nabiyan wa mursalan ma'ahu. Nah, dan kepada 50 nabi dan rasul besertanya. Wa a'ta yaumal arbi'a li Yaqub, ini kita baca cepat aja. Juga diberikan hari Rabu, nah, li Yaqub, kepada Nabi Yaqub dan 50 nabi dan rasul besertanya. Wa a'ta yaumal khamis li Adam alaihissalam wa li khamsina mursalan ma'ahu, dan 50 nabi bersamanya, salawatullah alaihim ajma'in. Nah, intinya di akhir ini. Wa yabqa yaumul jumu'ati lillahi ta'ala, maka tersisalah hari Jumat itu miliknya Allah. Enggak Allah kasih kepada siapapun saat itu,
hari Jumat itu, ini kan kita masih lanjutan hadis tentang hari Jumat. Hari Jumat itu miliknya Allah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wasalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma hazzu ummati minka, wahai Tuhanku, kira-kira bagian umatku yang mau kau berikan itu apa? Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, yaumul jumu'ati wal jannatu li, hari Jumat itu punyaku, surga itu juga punyaku. Wa a'taitul jumu'ata wal jannata li ummatik, maka aku berikan hari Jumat dan surga itu kepada umatmu. Enak betul jadi umat Nabi Muhammad. Nabinya dimanja, diistimewakan, diberi banyak kemudahan, maka otomatis umatnya pun dapat banyak kemudahan, dapat banyak keistimewaan. Waridha'i ma'al jumu'ati wal jannatu hadiyatan lahum. Nah, ma'al jumu'ati wal jannati hadiyatan lahum, maka ridhaku itu ada bersama hari Jumat dan ada bersama surga, itu sebagai hadiah kepada mereka, kepada umatnya baginda Nabi Muhammad. Nah, sedikit lagi lah kita baca hadis ke-9. Rencananya satu pertemuan satu hadis. Al-hadis tasi, hadis yang ke-9. Yang terjemahan kalau agak-agak beda terjemahannya nggak apa-apa ya. Nah, ini versi saya nerjemahinnya. Jadi mungkin agak beda sama versi penerjemahnya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Sayyiduna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini yang dikirim Rasulullah untuk berdakwah. Nah, ke tempat-tempat orang yang mungkin belum kuat imannya. Dan juga yang mendapatkan yang kalau kita meriwayatkan hadis musalsal bil mahabbah itu ujungnya kepada Sayyiduna Mu'adz. Jadi Sayyiduna Mu'adz itu pernah menjadi orang yang paling bahagia dengan ucapan baginda Nabi. Nah, karena Nabi pernah berkata, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, inni uhibbuk. Bayangkan tuh bahagianya. Sesungguhnya aku, kata baginda Nabi kepada Sayyiduna Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Ya Allah, bahagianya tuh ya. Bahagianya. Nabi yang bilang tuh. Ini seandainya, nah, Buya Yahya datang di hadapan kita terus, ana suka bener sama antum nih. Kita dibilang begitu. Saya suka kali ngelihat orang kayak antum. Kita dibilang begitu, bayangkan bahagianya. Disebut Buya Yahya seperti itu. Jangankan begitu, dulu kami lagi mondok sama Syekh Nuruddin. Itu kalau nama kami dipanggil, itu bahagianya udah seneng. Bahagianya udah seneng luar biasa. Bahkan mohon maaf, kalau ada yang ngantuk, kemudian disenggak sama Syekh itu. Fulan, wudhu sana. Padahal dimarahi kan, tapi ada rasa seneng. Kenapa? Ya Allah, saya kenal sama anak gitu. Itu senengnya itu begitu. Artinya, waduh, nama-nama masih diingat sama Syekh. Padahal dimarahi, tapi masih ada senengnya. Gimana kalau seandainya pakai embel-embel lagi, pakai tambahan lagi, uhibbuk. Nah, aku cinta padamu, hai Mu'adz. Lanjutannya, nih, hadiah Rasul kalau cinta sama orang bukan duit, bukan baju, bukan yang lain. Fakul, maka katakan setiap kali kau selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu hadiah Nabi kepada Sayyiduna Mu'adz yang mengaku cinta. Jadi sebenarnya cinta itu ngasih yang berharga. Baju berharga tapi kalah berharga daripada doa tadi itu. Nah, jadi kalau seandainya kita ngaku cinta sama orang, kasih doa. Udah murah. Nah, tak pakai duit, tapi fadilahnya besar. Nah, terus itu diriwayatkan menjadi hadis musalsal bil mahabbah. Maka Sayyiduna Mu'adz sampaikan ke orang, ya fulan, inni uhibbuk. Kan itu. Wahai fulan, aku cinta kepadamu, bacalah setiap salat begini.
Maka yang meriwayatkan lagi bilang, Mu'adz berkata kepadaku, ya fulan inni uhibbuk, sebagaimana Nabi berkata kepadanya, ya fulan inni uhibbuk. Terusnya tuh. Sampai kepada guru kami meriwayatkan kepada kami, nah inni uhibbukum. Jadi itu tadi. Itu namanya hadis musalsal bil mahabbah. Diikuti tuh kata uhibbuknya itu diikut sertakan semua. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, yaqulullahu, Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, istahi minni inda maksiatik, malulah engkau kepadaku ketika maksiatmu, ketika kau berbuat maksiat. Allah. Bagaimana malunya kita ketika bikin salah sama orang yang sudah banyak jasa kepada kita. Bagaimanalah malunya. Kalau seandainya seperti itu. Banyak betul jasa Allah tuh kepada kita, nggak terhitung nikmatnya. Nah, kira-kira. Kalau seandainya kita dikasih orang 2 miliar. Ada orang ngasih kita duit 2 miliar. Nah, kasih 2 miliar. Nah, kira-kira kalau seandainya dia pesan sesuatu, kau jangan sampai buang sampah depan rumahku ya. Kita buat nggak tuh kira-kira? Enggak. Udah 2 M. Tak akan kita buat itu. Jangankan itu. Setelahnya mohon maaf kita bisa jadi budak dia setelahnya. Setelah dia ngasih kita 2 miliar, bisa jadi kita jadi budak dia. Dia bilang, aku bisa pinjam keretamu. Oh, kita kasih aja tuh. Aku bisa begini, kita kasih. Kita ingat 2 M yang dikasih itu. Tapi sebenarnya kalau seandainya disuruh pilih. Nah, pilih 2 M atau pilih mata. Nah, seandainya ginilah. Aku kasih 2 M, tapi matamu itu untukku. Kira-kira mau ngasih nggak kita? Berarti lebih berharga mata daripada 2 M. Nah, mohon maaf. Allah kasih kita mata secara gratis. Nah, terus kalau seandainya pilih lagi, nah, Pak saya minta kakinya 2, saya kasih 2 M, dua-dua kaki kita diminta, bisa kita kasih, kita pilih kaki, dan Allah kasih kaki kita gratis. Tangan kita kalau dibandingkan 2 M kita pasti lebih milih tangan, dan Allah kasih kita tangan gratis. Ginjal berapa harganya? Biasa banyak yang jual-jual ginjal kalau udah kepepet. Allah kasih kita sepasang ginjal gratis. Lalu kok kita bisa-bisanya nggak malu ya maksiat kepada Allah? Ya Allah, khianat betul. Kalau bahasanya nggak tahu diri betul kita sama Allah. Kalau berani maksiat, makanya cepat minta maaf, cepat taubat. Kalau seandainya kita terlibat maksiat. Wa ana astahyi minka yaumal aradi al akbari fala u'adzibuka. Maka aku akan segan. Nah, ingat, segan ini sifat basyariah, sifat manusia. Ini juga perlu ditakwil. Malu, segan, marah, segala macam itu maksudnya artinya hasilnya, bukan sifatnya. Kalau dibilang Allah marah, berarti Allah mengazab, langsung hasil daripada marah. Karena itu kan sifat hati. Allah kan nggak punya hati. Itu adalah perasaan. Allah tidak punya perasaan. Paham maksudnya ya? Dia bukan seperti manusia yang punya emosi. Bisa sedih. Allah itu tak seperti itu. Maka kalau kita baca di dalam kitab bahwasannya Allah itu rahmat, punya kasih sayang, itu hasilnya yang dimaksud. Bukan Allah itu kasihanan hatinya gitu, enggak. Artinya jangan sampai ada perasaan atau ada dalam benak kita Allah tuh punya emosi gitu. Nah, bisa sedih, bisa marah. Hasilnya. Hasil dari kasih sayang itu apa? Ngasih, maka Allah akan ngasih. Nah, ini maksud dari hasil daripada segan itu apa? Tidak berbuat. Artinya tidak mau mengadab. Nah, wa ana astahi minka yaumal aradi, dan aku akan segan kepadamu pada hari arad, hari dipaparkannya segala amal. Di situ hari apa disebut? Terjemahannya hari pelaporan amal. Al-akbar, yang paling besar.
fala u'adzibuka, maka aku tidak akan mengadabmu. Maka aku tidak akan mengadabmu. Orang yang malu bermaksiat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengadabnya. Ya bani Adam, wahai anak manusia, tub ilayya, tobatlah kepadaku. Ukrimka karamatal anbiya, maka aku akan memuliakanmu dengan kemuliaan para nabi, seperti Allah memuliakan para nabi. Tobat. Kalau dibilang tadi malulah bikin dosa, ternyata masih bikin dosa, Allah masih kasih kesempatan taubat. Allah Maha Pengampun. Ya bani Adam, la tuhawil qalbak anni, wahai anak Adam, jangan kau palingkan hatimu dariku. Fa innaka in hawalta qalbaka anni akhdulka fala ansuruka. Maka jika kau palingkan hatimu dariku, aku akan menghinakanmu dan aku tidak akan menolongmu. Jangan palingkan hati daripada Allah. Tiap hari harus ada zikiran. Makanya masing-masing nih mulai di tahun baru Muharram nih, harus punya wiridan. Harus punya wiridan. Mulai dari yang ringan-ringan dulu. Jangan sampai nggak punya wiridan. Wiridan apa kita artikan? Kebiasaan zikir yang dibiasakan. Nah itu. Punya zikir yang dibiasakan. Masing-masing harus punya. Ya. Nah, apa yang paling mudah? Ya istighfar 3 kali. Kalau itu kayaknya ya udah wajib lah habis sholat. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Apalagi ayat kursi misalnya. Ini pokoknya nggak mau lagi ninggalin ayat kursi setiap habis sholat. Kalau yang sudah, tambah lagi la ilaha illallah 10 kali habis maghrib sama habis subuh. Nah, kalau sudah tambah terus. Nah, mungkin dengan baca surah Al-Muluknya atau Al-Waqiahnya setiap malam. Yasin setiap malam. Nggak sanggup setiap malam, ya udah pilih malam Jumat aja pun jadi. Tambah dulu ada bacaan Rotibul Haddad. Nah, ada baca Hizib Nawawi. Ada bacaan-bacaan yang lain, silahkan dipilih seminggu sekali minimal dulu. Karena kata ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Siapa yang tidak punya wirid berarti dia qirdun itu apa? Monyet. Jadi yang nggak punya wiridan itu monyet kata ulama. Nah, kalau manusia punyalah wiridan. Nah, tadi maka usahakanlah. Nah, tadi supaya hati kita tidak berpaling dari Allah. Nah, kalau dulu kalau kemarin-kemarin itu sampai sekarang pun juga Syekh Muhammad Nuruddin itu menganjurkan kemana-mana bawa tasbih, jangan bawa handphone. Handphone melalaikan kita, memalingkan kita dari Allah. Oh enggak Ustadz, di handphone kan ada Buya Yahya, ada Ustadz Abdul Somad. Iya. Tapi kalau lagi ngumpul-ngumpul gitu apa buka itu kita? Enggak. Kita bukanya Facebook, kita bukanya yang lain-lain WhatsApp. Nah, tapi kalau seandainya megang tasbih, kira-kira Bapak Ibu semua kalau ngelihat tasbih ingatnya apa? Zikir. Paling enggak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasti ingatnya zikir. Makanya kemana-mana bawa tasbih. Nah, itu yang hari itu ikut ke Danau Toba, sudah dapat musalsal munawalatus subhah. Udah dapat hadis musalsal pemberian tasbih. Nah, kita dikasih tasbih sama Syekh Nuruddin. Sebagaimana Syekh Nuruddin diberikan tasbih sama Syekh Ismail Usman Zain. Sebagaimana Syekh Ismail Usman Zain diberikan tasbih sama gurunya seterusnya. Itu adalah pemberian yang barokah. Yang melibatkan banyak ulama di balik itu. Nah, tertransferlah seharusnya ya. Tapi kita tetap tetonggok juga tasbih itu di rumah. Waktu munawalahnya itu, waktu pemberian itu rasanya bangga betul tuh. Tasbihana udah beda sama tasbih antum. Tasbihana ini udah ada musalsalnya. Nah, musalsal pemberiannya saja, zikirnya enggak. Maka bawa tasbih lah kemanapun. Kemanapun. Syekh Nuruddin enggak pernah tangannya kosong dari tasbih. Nah. Kemudian, ya bani Adam,
laula qitani yaumal qiyamati wa ma'aka hasanatun misla ahlil ardi. Wahai anak manusia, kalau kau nanti jumpa kepadaku pada hari kiamat dan bersamamu itu ada kebaikan seperti kebaikan seluruh penduduk bumi, lam aqbal minka, itu tidak akan aku terima. Hatta tusaddiqani, sampai kau percaya kepadaku, biwa'di, dengan janji baikku, wa wa'idi, dan janji burukku atau dengan ancamanku. Jadi kalau kita bawa amal tapi amalnya tidak dengan yakin, itu nggak Allah terima. Ini misal nih, ada orang sholat duha, rajin sholat duha, tapi kalau ditanya, nah ini sholat duha nih kira-kira ngasih kebaikan nggak samamu? Ya nggak tahu juga sih, ya, entah betul entah nggak ada surga, itu nggak tahu, pokoknya ya orang buat begitu buat aja. Itu kan berarti beramal tapi nggak pakai yakin, nggak akan Allah terima. Mau sebanyak apapun amalnya, nggak akan Allah terima. Makanya harus ada yakin dengan janji baik dan janji buruk Allah. Ya bani Adam, inni ana razzaq, wahai anak manusia, sesungguhnya akulah yang memberimu rezeki, maha pemberi rezeki. Wa antal marzuq, dan engkau adalah yang diberi rezeki. Ini Allah mau membuat kita yakin, jangan ragu. Nah, wa ta'lamu anni ufika rizqaka fala tatruk ta'ati bisababi rizqi, dan kau tahu bahwasannya aku menyempurnakan kepadamu rezekimu, maka jangan kau tinggalkan ketaatan untukku dengan sebab rezeki. Ada orang yang berani meninggalkan Allah karena rezeki yang dikasih Allah. Siapa contohnya? Ya dulu Sa'labah. Kan itu. Awalnya rajin ibadah. Dikasih rezeki, lalu malah ditinggalkan. Allah yang ngasih rezeki. Mohon maaf, apa nggak kurang ajar betul? Minta sama orangnya, habis dikasih dilupain orang, ditinggalkan. Allah. Nah, jadi Allah mau kasih tahu, kau itu yang ngasih rezeki aku. Jangan sampai rezekiku justru membuatmu meninggalkan aku. Mohon maaf, yang dulu ketika lajang, ketika gadis, rajin ngaji, rajin ibadah, lalu setelah menikah, nikah rezeki nggak tuh? Rezeki. Lalu ketika menikah jadi nggak rajin lagi ngaji dan ibadahnya, itu berarti meninggalkan Allah dengan rezeki yang Allah kasih. Jangan berkurang, Pak. Imam Nawawi nggak nikah karena sibuk ngaji. Orang sekarang nggak ngaji-ngaji setelah menikah. Ayo. Jangan begitu. Yang dulu waktu nganggur, mohon maaf, yang dulu waktu nganggur itu ibadahnya luar biasa, ingat kepada Allahnya luar biasa, tiap hari begini ngitungin zikir. Setelah dapat kerjaan, setelah jadi direktur, ibadahnya berkurang, tiap hari begini ngitungin uang. Ayo. Mohon maaf dah. Itu namanya meninggalkan Allah karena rezeki yang Allah kasih. Nah, jangan begitu. Makanya benar tuh kata Nabi, kemarin baru kami baca hadisnya di kitab Jami' Shaghir. Allahumma man amana bika, nah, wa yashhadu anni rasuluka, atau kama qala, ya Allah, barang siapa yang benar imannya kepadamu, yang betul imannya kepadamu, yang juga betul dia bersaksi bahwa aku adalah Rasulmu. Lihat doa Nabi apa? Untuk orang yang imannya lurus, untuk orang yang imannya bagus, kata Nabi, fa'aqlil malahu wa auladahu, maka sedikitkanlah hartanya dan sedikitkanlah anaknya. Itu kata Nabi. Itu doa Nabi itu. Kenapa kata ulama? Karena harta dan anak biasanya menjadi sebab seseorang jadi lupa kepada Allah. Itu doa Nabi itu. Barang siapa yang betul hatinya kepadamu, ya Allah, sikitkan hartanya, sikitkan anaknya. Jadi ini adalah hadis yang bisa membuat kita husnuzon dengan keadaan kita. Ada, mohon maaf, ada mungkin yang sudah menikah tapi belum dapat anak. Husnuzon, bisa jadi aku kena doa Nabi itu.
Kalau aku punya anak mungkin nggak seperti sekarang. Mulai nggak ngaji-ngaji, mulai segala macam. Ada yang sampai sekarang belum kunjung kaya, sampai sekarang belum kunjung kaya, itu bisa jadi kena doa Nabi tadi. Berarti imannya betul. Nabi sayang kepada imannya. Ya Allah, ini kalau iman orang ini udah benar, jangan dikayain ya Allah. Kenapa? Nanti rusak imannya. Nah, jadi husnuzon ya. Yang sekarang ini masih sulit ekonominya, husnuzon. Allah sayang sama iman kita. Nabi doain kita. Jadi begitu, jangan kesel sama keadaannya, tapi ingat doa Nabi ya, mungkin aku kena doa Nabi itu biar bisa ceria. Biar tetap bisa ridho dengan ketentuan Allah. Ini mohon maaf. Nggak tahu pasti sih. Nah, ini kayaknya yang hadir di sini, yang duduk di sini, ini nggak ada yang punya Alphard, ada Pak? Mungkin Fortuner ada. Alphard ada yang punya? Yang punya Alphard duduk di mana? Nggak tahu kita, nggak sempet duduk di sini, bayangkan. Jadi bersyukur nggak punya Alphard. Ini mohon maaf. Ya, kayaknya sih bener nih ya. Yang duduk di sini mungkin hasil per bulannya nggak ada yang nyampe 1 miliar, ada? Per bulannya 1 miliar. Makanya Bapak Ibu bisa duduk di sini. Nah, saya pun bisa duduk di sini nih karena saya nggak sampai 1 M. Kalau 1 M mungkin nggak kuat juga kena fitnahnya. Nah, lihat betapa sayangnya Allah dengan kita. Perhatikan, yang korupsi orang kaya apa orang miskin? Orang kaya, orang miskin dipercaya pun nggak megang duit. Orang miskin mau megang duit enggak. Mohon maaf, jangankan megang duit negara, megang duit arisan jula-jula aja pun nggak dipercaya tuh orang miskin. Megang duit tarian nggak dipercaya. Jangan, kenapa? Nanti dipakainya, kan begitu. Jadi nggak ada peluang korupsinya. Itu tanda Allah sayang kepada orang-orang miskin. Kalau dikayakan nanti banyak, bukan? Tadi maka oleh karena itu jangan sampai kita suuzon kepada Allah. Aku kok miskin aja. Ingat doa Nabi tadi. Oh, mungkin aku kena doa itu. Ridho jadinya sama Allah. Berarti imanku terjaganya kalau aku miskin. Nah, dah. Kan seneng jadi orang miskin kalau gitu ya. Nah, kalau dengan itu kan terhibur jadinya orang. Udahlah, alhamdulillah. Tengok orang kaya nggak ada di sini. Dan memang mohon maaf, pengalaman saya, kalau saya ngajar di mana-mana, nah, itu memang yang kebanyakannya yang hadir gitu, bukan orang-orang kaya. Bukan orang-orang kaya. Mohon maaf. Ya mudah-mudahan, tapi mungkin sampai juga. Saya ngajar di Inalum, Mbak. Ngajar di komplek Inalum Tanjungan. Itu kan isinya orang-orang kaya, Pak ya. Sepi, Pak. Ya Allah, udah di kompleknya pun saya sepi. Yang datang orang Kuala Tanjung ini juga ke sana yang nganggur-nganggur, yang duitnya sedikit. Mohon maaf, saya pikir apa begitu ya? Makanya Nabi sayang betul sama orang miskin. Mohon maaf, Nabi senang betul sama orang miskin. Kata Nabi, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Wa amitni miskinan, matikan aku miskin. Wahsyurni bi zomratil masakin. Nanti ya Allah di hari kiamat aku mau kumpulnya sama orang-orang miskin. Coba disuruh pilih. Pilih kaya tapi jauh dari Nabi atau pilih miskin tapi nanti di akhirat dekat sama Nabi. Karena Nabinya minta itu. Nah, dah kan Bapak yang pilih udah sekarang, alhamdulillah. Jadi nggak capek lagi motivasinya, kenapa? Mudah jadi pilihan, bayangkan tuh. Masya Allah. Itu cinta sama nabinya lebih kuat berarti daripada cinta sama harta. Masya Allah. Yang penting dekat sama nabi. Kenapa? Nabi maunya ngumpul sama orang miskin di akhirat. Ya Allah. Ini orang kaya seharusnya saat ini sedih. Mendengar yang seperti ini seharusnya berbalik. Biasanya orang miskin yang sedih terus, sekarang orang kaya yang sedih. Loh, berarti aku nih banyak duit, nanti di akhirat gimana? Ya Allah. Nah, jadi sebenarnya kalau sudut pandangnya diperbaiki, kita akan ridho dengan semua keadaan. Nanti ada juga hiburan untuk orang kaya. Yang membuat, wah udah alhamdulillah anak jadi orang kaya, begitu. Nah, bahkan orang sakit pun, itu bisa senang ketika mendengar hadis-hadis Nabi tentang penyakit. Bisa senang betul tuh. Wah, untung nih jadi orang sakit. Sampai bisa bilang begitu. Kalau seandainya dengar hadis-hadis Nabi tentang orang sakit. Ya Allah. Ada sahabat. Kalau nggak salah saya Imran bin Husain atau Utsman bin Mas'un, lupa. Ya Allah.
Ingatan saya ini payah mengingat nama. Kelemahan saya lah memang. Jadi dia pernah sakit. Dia pernah sakit. Nah, kemudian selama dia sakit, diinformasikan kepada dia setiap hari dia dapat salam daripada malaikat. Tiap hari. Assalamualaikum ya Imran bin Husain. Assalamualaikum. Terus tuh. Nah, tiap hari itu. Nah, nanti kalau namanya salah mohon dibenerin kalau ada yang ingat. Tiap hari sahabat itu dapat salam dari malaikat. Kemudian dia sembuh. Maka nggak pernah lagi dapat salam dari malaikat. Dia berdoa, ya Allah sakitkan lagi aku. Pingin terus dapat doa dari malaikat. Dikasih sakit lagi dan senang. Ya Allah ya Rahman. Sampai begitulah. Kalau kita baca itu tadi. Jadi makanya jangan sedih jadi orang miskin. Nah, kalau seandainya ada yang memang mengatakan, nah, atau istrinya atau anaknya, kok kita gini-gini aja ya. Jangan salah. Ini adalah kita termasuk kelompok yang dekat dengan baginda Nabi. Nanti dibangkitkan. Dan mungkin ini cara Allah mengabulkan doa Nabi untuk kita. Karena Nabi bilang, ya Allah yang imannya sudah benar kepadamu dan kepadaku, jangan banyakkan hartanya. Yang sampai sekarang belum punya anak, terhiburlah dengan itu. Nah, hidup miskin mati miskin nggak ada masalah. Yang penting kumpul sama Nabi. Tapi yang kaya juga jangan nyesel juga. Waduh, ya Allah, kok duit banyak betul. Itu pernah dialami oleh sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi takut jadi orang kaya. Setelah dengar hadis-hadis, enaknya jadi orang miskin. Dia sedih betul. Aduh, aku kok kaya begitu. Tapi memang takdirnya kaya, nggak bisa miskin. Dia berusaha jadi orang miskin, nggak bisa, Pak. Dia tinggal kasih aja hartanya ke orang. Dia udah buat itu. Dihabiskan hartanya, kasih ke orang. Datang lagi 2 kali lipatnya. Kalau memang takdirmu, takdir kita jadi orang kaya, nggak akan bisa kita miskin. Mau lari kemanapun, harta itu yang datangi kita. Tapi kalau takdir kita jadi orang miskin, nah, ya udah mau kerja kayak manapun, nggak kayak kaya. Allah. Nah. Fa innaka in tarakta ta'ati bisababi rizqika, maka jika engkau meninggalkan taat kepadaku dengan sebab rezekimu, aujabtu alaika uqubati, maka aku akan wajibkan kepadamu hukumanku. Ya bena Adam, wahai anak Adam, ihfaz li hadhil khisalil khamsa, khisalal khamsa, jagalah 5 perkara ini. Malu bermaksiat kepada Allah, jangan tobat, kemudian jangan palingkan hati, kemudian yakin kepada janji Allah dan ancaman Allah, yang terakhir jangan tinggalkan Allah dengan sebab rezeki yang Allah berikan. Allah, istighfar kita. Yang dapat rezeki kemudian berkurang ibadahnya, istighfar. Bukan itu tujuan Allah berikan rezeki kepada kita. Bukan supaya ibadah kita berkurang. Nah, walakal jannah, kalau 5 ini bisa kau jaga maka kau masuk surga. Al-khabaru bitamamihi, ini hadisnya masih panjang tapi dipotong sampai situ. Hikayatun akan datang. Ini cerita luar biasa, hikayat yang akan datang, bagaimana Allah ngatur rezeki itu. Supaya nggak ragu, Bapak Ibu jangan ragu sama rezeki. Jangan ragu sama rezeki. Sering kita itu khawatir sama sesuatu yang sudah dijamin. Nah, rezeki kan udah dijamin. Nah, itu yang pernah saya baca yang lalu, udah pernah saya sampaikan juga kayaknya. Ada makhluk paling besar di dunia ini namanya paus biru. Dia itu berlipat-lipat dari gajah. Gajah itu udah besar. Paus biru itu adalah makhluk terbesar. Hewan terbesar lah. Nah, hewan terbesar di muka bumi. Sehari makannya 3,5 ton. Dia nganggur bukan PNS, Pak. Dia nggak punya perusahaan, tapi dia bisa cukupi makannya. Artinya dia tetap dapat makan seperti itu. Itu paus nggak punya akal. Itu paus nggak punya kerjaan. Itu paus nggak punya pikiran. Tapi dia tetap bisa dapat makan 3,5 ton per hari. Lah kita berapa? Paling sehari berapa, Pak, kita makan? 3 kilo udah nggak sanggup kita. 3 on. Nah, mungkin 3 on ya.
per orang. Lah kok khawatirnya luar biasa, padahal dikasih akal, padahal dikasih ikhtiar segala macam. Ya Allah, itu yang di laut. Nah, tapi bisa di Allah jamin lah, kita kok ragu luar biasa. Nah,